Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran pada sore hari ini. Baiklah, pada sore hari ini materi kita adalah tentang Renaissance. Itu sebuah kejadian yang ada di Eropa. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anak terlebih dahulu menulis untuk daftar absennya. Bapak berikan waktu 10 menit untuk absen. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran ya. Bapak akan mengirimkan sebuah peta konsep yang menstrukturkan bagaimana apa itu Renaissance. Jadi di sana hanya ada tertulis pokok-pokok yang akan dibahas. Nah, setelah itu Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk menjawab dan mengisi penjelasan dari peta konsep tersebut. Kelompoknya sama seperti minggu kemarin. Semoga tidak lupa ya, nanti Bapak ingatkan lagi. Nah, kelompok pertama itu membahas tentang latar belakang Renaissance dan juga sedikit gambaran tentang Renaissance. Kelompok kedua itu membahas 2 kaum yang menjadi pelopor Renaissance, yaitu kaum humanis dan kaum borjuis, serta ciri-ciri dari gerakan Renaissance ini sendiri. Yang ketiga, kelompok ketiga itu membahas tentang tokohnya dan juga dampak dari Renaissance itu sendiri. Baiklah, silakan dilihat dan Bapak berikan waktu 10 menit untuk mencari penjelasan yang ada di peta konsep tersebut. Baiklah, akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu Renaissance. Jadi Renaissance itu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang juga berasal juga dari bahasa Italia yang artinya kelahiran kembali. Itu merupakan sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Giorgio Vasari pada abad ke-16 untuk menggambarkan semangat kesenian Italia mulai abad ke-14 hingga ke-16 yang benarpaskan semangat kesenian Yunani dan Romawi kuno. Nah, Renaissance juga berarti yaitu dalam bahasa Perancis yaitu lahir kembali. Zaman ini adalah zaman di mana lahirnya kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional. Hal ini terjadi dikarenakan pada abad pertengahan. Sebelum munculnya zaman ini, kehidupan di Eropa diatur dalam teosentris, di mana segala sesuatu berpusat pada kepercayaan. Yang pada itu adalah kepercayaan dari umat Kristiani. Nah, zaman Renaissance berlangsung sejak abad 15 sampai tahun 1650 Masehi. Sebelum zaman ini, bangsa Eropa mengalami zaman kegelapan atau yang dikenal sebagai sebutan Dark Age. Pada saat itu, gereja berkuasa mutlak di atas segalanya. Ajaran gereja menjadi suatu yang tidak boleh dibantah.
Selain itu, pada zaman Dark Age ini atau zaman kegelapan ini, pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Namun akhirnya muncul gerakan yang mencoba lepas dari ikatan itu dan disebut gerakan Renaissance. Yaitu tipe manusia otonom dan mandiri. Pada abad 12 ada suatu pertemuan kembali literatur Yunani dan Romawi yang terjadi di seluruh Eropa. Peristiwa tersebut menyebabkan perkembangan gerakan humanis di abad ke-14. Orang-orang humanis meyakini bahwa setiap individu memiliki arti penting dalam masyarakat. Pertemuan besar dalam humanisme menyebabkan perubahan dalam seni dan ilmu yang membentuk konsepsi umum dari Renaissance. Pada abad ke-14 hingga abad ke-16 merupakan periode goncangan ekonomi atau perubahan ekonomi di Eropa, di mana perubahan yang paling luas terjadi di Italia. Setelah kematian Frederick II di tahun 1250. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi untuk kelompok kami. Untuk tokoh-tokoh yang terkenal pada masa Renaissance, yang pertama ada Roger Bacon yang pada tahun 1214 hingga 1294. Menurutnya, pengalaman empirik menjadi landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Matematik sendiri merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan, sekalipun Roger Bacon. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 2 membahas Humanisme Renaissance adalah sekumpulan ajaran intelektual Yunani dan Romawi yang awalnya muncul di Italia dan kemudian menyebar di Eropa. Ajaran ini berkembang selama abad ke-14 dan ke-15 dan merupakan tanggapan terhadap pendidikan skolastik abad pertengahan yang menekan pada studi praktikal, pra-profesional dan ilmiah. Baiklah, Nak Puji, bagus sekali pertanyaannya. Jadi istilah Renaissance itu merupakan sebuah istilah yang bernama Renaissance, berasal dari bahasa Perancis yang berasal dari kata rinascita dari bahasa Italia yang artinya kelahiran kembali. Merupakan sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Giorgio Vasari pada sekitar abad 16 Masehi untuk menggambarkan semangat kesenian Italia mulai abad ke-14 sampai 16.